menjelaskan hal tersebut terkait dengan hanya kekerasan yang bisa kemudian itu membatasi gitu ya, bahwa itu tidak lagi bisa dianggap sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Nah, berhubungan dengan salah satu bentuk ekspresi kayak gitu yang dianggap melanggar, yaitu pencemaran nama baik atau defamasi gitu ya. Bisakah saudara memberi tahu kita semua perbedaan antara ekspresi yang mencemarkan nama baik seseorang dan bedanya apa dengan kritik kayak gitu? Kalau saya ingin menghina seseorang, saya mesti kenal secara pribadi orang itu. Saya mesti kenal record personal dia tuh. Saya mesti tahu bagian mana yang bisa saya rongrong psikologinya. Artinya saya hanya bisa menghina seseorang yang merupakan kawan saya sejak awal. Saya nggak mungkin menghina lawan saya karena saya nggak ngerti dia kan. Jadi penghinaan tertinggi itu justru terhadap orang yang satu visi dengan saya. Penghina agama terbaik adalah dia yang pernah menjadi anggota dari agama itu. Dia menghina dirinya sendiri. Jadi menghina yang paling jujur adalah menghina diri sendiri. Tetapi nggak mungkin saya menghina diri sendiri karena nggak ada efeknya tuh. Saya mesti menghina orang lain yang sebetulnya setara dengan pengetahuan saya terhadap diri saya tuh. Filosofinya begitu tuh, the deepness-nya seperti itu. Jadi kalau saya menghina seorang yang tidak saya kenal secara pribadi, itu bukan menghina. Saya nggak dapat keuntungan dari itu kan. Setiap hinaan yang sifat personal, saya ingin menjatuhkan integritas dia, moral dia, genealogi karir dia sebagai pribadi, bukan sebagai pejabat publik gitu. Jadi penghinaan itu betul-betul sesuatu yang sifatnya personal, itu dasarnya tuh. Oke. Nah, penghinaan Anda menggarisbawahi harus berdasarkan pengenalan dan itu sifatnya personal. Ya. Apakah seorang pejabat publik kayak gitu, dia eligible atau dia bisa kemudian menuntut dalam posisi bahwa setiap hal yang membicarakan posisi dia sebagai dan kebetulan dia adalah pejabat publik bisa disebut penghinaan atau defamasi? Tergantung sistem politik kita apa. Dalam sistem politik kerajaan ya dia berhak untuk balas dendam. Dalam sistem politik yang feodal dia berhak itu. Jadi konteksnya apa? Sistemnya itu sistem Orwellian, sistem 1984, sistem yang disebut sebagai crypto totalitarianism, atau kita dalam sistem yang anything goes itu, terbuka itu. Nah, saya mau terangkan itu bahwa begitu kita sebut dia pejabat publik, maka dia kehilangan hak untuk mengklaim bahwa dia punya hati nurani. Nggak bisa pejabat publik punya hati nurani. Dia mesti lepaskan hati, bukan dia nggak punya, dia mesti kontrol hati nuraninya. Karena istilah human dignity, martabat manusia itu melekat pada individu konkret, bukan melekat pada jabatan itu. Nggak ada martabat jabatan itu, nggak bisa itu. Sama seperti saya terangkan tadi, bapak itu secara psikoteologis dia nggak mungkin diganti walaupun dia bikin kesalahan. Kita nggak boleh kritik walaupun dia bikin kesalahan, karena dia bapak biologis. Tapi seseorang yang mengambil jabatan publik, dia memang kita sebut bapak, sir, untuk penghormatan jabatannya, tetapi tidak melekat pada dia kebapakan dia sebagai bapak saya dan kebapakan dia yang diangkat oleh konstitusi itu. Apalagi kalau dia itu dipilih oleh publik kan. Kan seseorang yang dipilih oleh publik, dia adalah petugas publik. Dia nggak boleh, moralnya nggak boleh lebih tinggi. Baik. Saya dan Pak Jokowi misalnya, moral saya lebih tinggi dari Pak Jokowi karena dia saya pilih, dia nggak pilih saya. Dia tergantung secara moral pada saya. Apalagi pembantu-pembantu Pak Jokowi lebih rendah lagi moralnya tuh. Oke. Nah, tapi dalam praktek atau dalam pemahaman umum awam, kan kita tidak bisa membedakan kayak gitu. Oh, ini Luhut bin Sarpanjaitan sebagai pribadi atau dalam posisi, karena dia banyak sekali posisinya sebagai pejabat pemerintah selain Menkoman Pers misalkan ya, atau pejabat yang lain selain Luhut. Nah, dalam hal seperti apa kemudian kita bisa membedakan atau memang nggak bisa dibedakan sama sekali ketika dia dikritik dalam hal ini, apakah pribadinya atau dalam hal ini dalam posisi jabatannya? Setiap pejabat publik
dia hanya punya tubuh publik. Nggak ada tubuh privat pada pejabat publik, namanya pejabat publik. Tubuh publik dan tubuh privat itu menyatu kalau sistemnya kerajaan. Raja itu tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya. Karena itu menghina raja artinya menghina seseorang yang bernama Sultan Hamengkubuwono ke-70 misalnya. Secara persona itu melekat. Tetapi dalam demokrasi dipisahkan. Tubuh publik itu tidak boleh membawa tubuh privat, demikian sebaliknya itu. Jadi dalam demokrasi, di dalam kita menyebut negeri ini republika, res the thing, adalah urusan publik. Nggak mungkin tubuh privat itu menyelundup ke dalam tubuh publik. Nah ini yang nggak dimengerti, bukan sekedar kabinet, yang Pak Jokowi juga nggak ngerti itu. Jadi saya mau terangkan bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara, apalagi itu harusnya memberi semacam public discourse bahwa nggak boleh ada pejabat yang tersinggung kalau dia dikritik dengan cara apapun. Saya terganggu kemanusiaan, nggak ada. Anda itu lembaga, Anda itu fungsi, sama seperti presiden. Presiden adalah fungsi, dia bukan persona itu. Nah bagian ini yang memang tadi benar. Secara awam kita masih hidup dalam alam kerajaan di mana tubuh publik menyatu dengan tubuh privat. Mengkritik pejabat publik memang tersinggung seluruh keluarganya itu. Apalagi kalau busternya ikut sebagai keluarga, tersinggung semua itu kan. Jadi kedunguan itu yang mau saya batalkan berkali-kali, bahwa kita nggak boleh mengaktifkan sentimen kalau kita berhadapan dengan pejabat publik. Demikian sebaliknya, pejabat publik harus menghormati rakyat. Dia nggak boleh mempidanakan rakyat. Yang boleh pidanakan rakyat itu orang. Jangan pejabat publik mempidanakan rakyat. Loh dia kita yang pilih kok, bagaimana? Jadi secara etis batal ide tentang pertanggungjawaban pejabat publik. Justru karena feodalisme dan arogansi kekuasaan itu diucapkan berlebih sehingga publik merasa oh benar dong bahwa bapak itu nggak boleh dikritik. Padahal itu bapak yang kita pilih. Kalau dia kita pilih bisa kita turunkan. Baik. Pertanyaan berikutnya, ini seringkali juga didiskusikan atau diperbincangkan sebagai masyarakat umum. Nah, dalam konteks ini, dalam hal seperti apa suatu kritik, kan kritik sering disebut ya, dalam bentuknya apapun, kritik itu tidak boleh kebablasan, kritik itu harus membangun, kritik itu harus solutif, kritik itu harus benar, harus tepat, precise, kayak gitu. Nah, bagaimana pendapat saudara terkait dengan hal tersebut? Misalkan dalam konteks ini kan kritik dalam konteks dia salah satu terdakwa menjalankan membuat suatu penelitian di Papua gitu, kemudian memperbincangkannya, mendimensikannya dengan publik melalui podcast, dan kemudian dianggap misalkan hasil risetnya tidak tepat, risetnya kurang lengkap atau tidak membangun, meskipun di situ ada rekomendasi dan tujuannya. Nah, bisakah saudara menjelaskan atau pendapat saudara terkait dengan hal tersebut, tentang syarat-syarat bahwa suatu disebut kritik harus seperti itu? Saya mengajar bertahun-tahun metodologi dan ada logik itu dalam penelitian itu kan. Tidak ada ketentuan etis untuk memastikan bahwa hasil riset itu harus final sempurna. Kata riset sendiri, research artinya ongoing, in the making. Gak ada riset yang final. Sama seperti kebijakan Jokowi nggak ada yang final itu, karena itu mau diteruskan oleh pemimpin yang berikut tuh, continuity segala macam. Jadi di dalam kata itu sendiri, riset artinya belum final. Itu dasarnya. Karena itu akan ada orang yang mengkritik riset itu. Kalau risetnya udah final, dia berubah menjadi kitab suci. Itu bedanya antara hasil riset dan kitab suci. Kitab suci final tuh. Konstitusi kita tidak final. Kendati ditulis dalam teks Undang-Undang 45, tetapi di belakangnya tetap ada prinsip untuk diamandemen. Tetap ada prinsip bahwa konstitusi itu adalah living constitution, dia bertumbuh. Demikian juga riset, atau bukan demikian, apalagi riset yang menunggu data baru, yang menunggu konfirmasi dan rekonfirmasi itu, yang menunggu debat akademis, yang menanti kontroversi itu. Jadi riset tidak mungkin final. Jadi kalau bilang riset itu
abal-abal, tunggu aja ujungnya nanti kan. Sama seperti ilmu fisika juga, bahkan yang kita sebut ilmu pasti tidak final, ilmu fisika itu bertumbuh mengikuti paradigma. Nah, riset teknis bahkan menunggu paradigma, apalagi riset sosial, variabelnya banyak itu. Jadi kalau kita lihat misalnya ilmu fisika itu yang bahkan metodologinya demikian rigid, setiap 8 jam berubah paradigmanya. Apalagi riset soal hak asasi manusia, soal lingkungan, soal demokrasi. Jadi riset sosial itu statusnya in the making, ongoing gitu. Nah karena itu kalau katakan mana solusinya, tunggu aja kalau riset itu udah sempurna, kan itu dasarnya kan. Jadi selama riset itu belum selesai, jangan intervensi itu. Kecuali riset itu nggak ada dasarnya. Ini riset yang berupaya untuk beri edukasi pada publik tentang environment. Kan pertanyaan riset environment adalah, do you speak environmental ethics? Kita bertanya pada soal itu tuh. Jadi jangan dianggap bahwa riset itu harus ada solusinya. Enggak, riset itu tidak perlu ada solusi itu. Riset itu menunjukkan masalah, itu riset tentang problem tuh. Lalu yang kedua tadi soal kritik. Kritik itu nggak harus membangun. Kata dasar kritik artinya membongkar, justru bukan membangun. Kacau jurnalisme kita. Kritik harus membangun. Itu anakronis itu, atau itu bahkan bertentangan dalam dirinya itu. Kritik harus membangun. Kata kritik itu artinya menganalisis. Menganalisisnya membongkar. Sama seperti dokter bedah, dia mesti bongkar anatomi kita tuh. Nanti dijahit. Jadi sebelum dibongkar, kenapa mesti dijahit itu? Jadi kita baru menjahit setelah kita tahu penyakitnya di mana itu. Jadi kita bisa kasih solusi nanti semacam jalan keluar kalau kita udah selesai menganalisis masalah-masalah itu. Saya kira itu perbandingannya. Oke. Ada 2 pertanyaan lagi. Saudara ahli, dalam hukum kita secara spesifik dalam Undang-Undang ITE dan SKB, SKB terkait dengan pasal 27 ayat 3 ya. Jadi karena banyak kegamangan penerapan tentang apa itu defamasi dan batasan-batasannya, kemudian dibuat dalam SKB bahwa ada beberapa kategori yang disebut itu bukan defamasi. Misalkan penilaian, gitu ya, disebutkan di situ penilaian itu bukan defamasi. Berikutnya juga adalah kenyataan, apabila itu kenyataan atau hasil riset, atau itu riset. Pertanyaan saya, kenapa penilaian, kenyataan atau riset itu bukan sebuah defamasi kayak gitu? Menurut saya apa defamasi ya? Bukan sebuah pencemaran nama baik. Jadi kenapa aktivitas yang itu merupakan sebuah atau perkataan yang itu merupakan suatu kenyataannya sesuai dengan faktanya, ataupun hasil dari penilaian terhadap sesuatu itu bukan dikategorikan sebagai sebuah pencemaran nama baik. Ya kan, istilah defamasi dulu kan itu istilah yang kita ambil dari abad pertengahan. Jauh di belakang itu tuh semua hal dianggap defamasi itu segala macam. Karena sistemnya pada waktu itu ada sistem yang terkontrol, authoritarian, totalitarian, nggak boleh ada keterangan lain selain keterangan gereja Katolik segala macam itu. Jadi basis kita hari ini bukan pada apa yang pernah diucapkan di abad 14-15, tetapi suasana real kita yang membutuhkan keterangan cepat hasil riset. Mungkin risetnya belum begitu maksimal karena metodologinya, tetapi kita manusia udah melakukan tindakan yang sifatnya antroposid. Antroposid itu defamasi manusia terhadap lingkungan. Manusia menghina lingkungan. Caranya apa? Mengabaikan AMDAL misalnya, itu menghina lingkungan. Caranya apa? Tidak membuka jumlah kerusakan yang dia buat itu. Maka kita menduga setiap ada upaya untuk menyentuh lingkungan, di dalamnya ada upaya untuk merusak lingkungan. Menyentuh bahkan itu udah merusak itu. Nah, itu sebetulnya yang mesti kita protek. Jadi hak dari aktivis lingkungan untuk masuk di dalam problem, bahkan dalam problem aja, belum dalam upaya untuk mencari solusi, itu udah terhalang. Padahal perubahan paradigma dunia menganggap bahwa semua hal yang memungkinkan kita untuk memberi kritik atau untuk mencegah perusakan lingkungan itu harus dilindungi sebagai
hak dasar manusia untuk mencintai lingkungannya yang merupakan habitus eksistensial dia. Jadi dasarnya di situ, itu sangat fundamental dasarnya itu. Jadi justru kita yang mendefamasi lingkungan. Apalagi kalau dia punya kapital, pasti dia akan bersifat defamatif. Baik. Saudara ahli, dalam sistem hukum kita, baik itu dalam KUHP sejak zaman Belanda, kemudian sekarang di beberapa perundang-undangan, diatur bahwa safeguard atau alasan pembenar bahkan dalam ini untuk suatu pencemaran nama baik itu adalah kepentingan publik. Ya, jadi selama itu kepentingan publik, maka itu bukan sebuah defamasi. Yang mau saya pertanyakan adalah apa sih yang dimaksud dengan kepentingan publik, dan dalam konteks kasus ini apakah riset atau tujuan untuk membuka situasi di Papua itu sebagai sebuah kepentingan publik, termasuk dengan pelanggaran HAM, kondisi lingkungan, militerisasi dan lain-lain. Papua itu jadi hotspot publik internasional, bahkan jadi hotspot internasional selama 30 tahun itu. Nah karena itu seluruh mata publik itu begitu sebut kata Papua, yang pertama kali muncul di situ adalah defamasi hak asasi manusia. Itu kalau kita baca, kita klik Papua, yang timbul pertama bukan burung cendrawasih, bukan sistem noken yang dipakai untuk menipu public opinion di Papua, tetapi soal pelanggaran HAM itu. Jadi dari awal lokasi Papua itu udah menjadi lokasi riset hak asasi manusia, apapun motifnya di situ tuh. Buktinya apa? Kita mesti minta izin untuk pergi ke Papua tuh. Diam-diam atau terang-terangan itu dilarang. Jadi itu wilayah terra incognita tuh yang menimbulkan kuriositas. Ada apa di Papua tuh? Siapa yang bermain di Papua tuh? Apa jenis permainannya tuh? Kuriositas akademis saya menuntun saya untuk pergi ke Papua. Maka perlahan-lahan saya mulai membuka file tentang Papua. Perlahan-lahan saya mulai dapat data tentang, oh si ini bermain di situ, yang ini bermainnya disponsori oleh yang itu tuh, yang ini dan yang itu sama-sama punya kepentingan bisnis yang dipatenkan secara perdata di sebuah pulau di Australia misalnya. Kan semua itu yang kita sebut sebagai hermeneutic of suspicion dalam metodologi. Saya mencurigai untuk mendapatkan keterangan. Jadi dasarnya begitu, dasar berpikirnya tuh, secara metodologi tadi. Oh, masih ada. Baik, saudara ahli, saya lanjutkan dari rekan kami. Tadi menarik penjelasan saudara ahli, terutama soal bagaimana riset dan juga konteksnya kebebasan berekspresi. Saya sebenarnya mau mendalami dalam konteks riset, terkait juga dalam konteks kebebasan berakademik ini. Kita tahu bahwa riset banyak hal-hal faktor-faktornya dan kemudian variabel-variabelnya di situ, termasuk soal variabel kebenaran di situ. Jadi ada semacam keraguan-raguan dalam konteks ini bahwa riset yang disampaikan ini dianggap tidak valid seperti itu. Pertanyaan saya, saudara ahli, apakah dalam menemukan kebenaran itu harus berdasarkan data, atau jangan-jangan dengan reasoning atau nalar yang kemudian kita bangun itu sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menemukan kebenaran di situ? Bagaimana tanggapan ahli? Riset Galileo tentang sistem perputaran bumi itu, geosentris itu, baru diakui oleh gereja Katolik 300 tahun setelah riset itu dibuat. Padahal yang dihukum akibat riset Galileo itu udah banyak betul tuh kan. Jadi kebenaran itu kadangkala kita deteksi di dalam metodologi, tetapi kekuasaan ingin membuktikan itu salah tuh. Padahal kekuasaan mesti dia bikin riset tandingan terhadap soal itu tuh. Itu intinya tuh. Yang kedua tadi, jadi poinnya di situ tuh, bahwa riset itu hasilnya itu impactnya baru yang akan datang. Sama seperti riset tentang kita debat-debat soal kereta cepat tuh, risetnya ada dibuat oleh teman-teman LSM yang peduli tentang utang segala macam. Dia bikin riset bahwa kereta cepat itu akan bangkrut pada akhirnya karena 75 tahun itu nggak mungkin kita bayar itu.
Bagaimana logikanya? 75 tahun kita masih berharap ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Itu artinya kita menghentikan penemuan-penemuan teknologi, kita menghentikan proyek riset tentang mobil terbang gitu kan. Jadi bayangkan 8 tahun ke depan mobil terbang kita temukan, tetapi orang yang memprotes riset, memprotes kereta cepat itu lagi dihukum. Lalu orang itu bilang, "Lu lihat aja, kereta cepat udah bangkrut, tapi saya masih dihukum. Padahal riset saya betul." Itu yang disebut Galileo paradox tuh, Galileo Galilei. Dia udah dihukum, dihukum mati itu. Tetapi baru 300 tahun baru gereja Katolik benar yang diriset oleh Galileo berdasarkan prinsip Kopernikan, bahwa yang memutari matahari itu justru bumi, bukan matahari yang memutari bumi kan. Jadi itu poin dasar yang kalau kita belajar sejarah riset itu banyak yang baru dibuktikan setelah itu. Yang kedua tadi soal bisa nggak kita riset without knowing the data itu? Ya bisa. Riset logika, riset proposal hukum itu nggak perlu data. Stare decisis itu nggak ada datanya tuh. Bahwa hakim memutuskan berdasarkan nalar sebelumnya juga nggak ada datanya sebetulnya. Nah itu yang riset semacam itu yang juga sedang berlaku sekarang. Karena nggak mungkin kita riset dengan data yang harus lengkap dulu. Kalau datanya udah lengkap, ngapain kita riset? Udah blantan di depan kita tuh. This is the fact, ngapain riset tuh? Dalam metodologi berlaku prinsip, kalau kita nggak ada data, nalar kita mesti betul-betul kuat. Dalilnya kira-kira punya begini. Many times we must reasoning without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi dalam keadaan tiada data pun nggak ada soal, tetapi jangan nalar kita itu bengkok, apalagi ada data dibengkokkan itu kan. Jadi betul riset rasional itu atau riset deduktif nggak perlu data, riset induktif perlu data tuh. Nah sekali lagi dalam riset lingkungan seringkali belum ada datanya, tapi kita udah bisa bandingkan, bayangkan bahwa akan terjadi sesuatu berdasarkan prinsip yang dalam ilmu lingkungan logikanya butterfly effect gitu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Silakan riset Lawrence Paradigm itu. Tetapi logikanya betul. Kalau keadaan homeostatiknya itu tidak diganggu, maka kepak sayap kupu-kupu bisa membatalkan panen di California itu. Asap motor gede dari Presiden Jokowi, kalau walaupun dia cuma muter-muter di Istana Negara itu main motor gede, bisa membatalkan panen singkong wortel di kaki Gunung Gede. Apalagi kalau di kaki Gunung Gede udah ditulis itu proyek strategis nasional, batal semua panen petani di Cipanas. Baik, artinya cukup dengan sebenarnya reasoning yang baik dan kemudian nalar yang valid itu sebenarnya sudah bisa menemukan. Itu metodologi rasionalisme. Saya mengajar itu 15 tahun riset itu. Oke. Kalau begitu begini saudara ahli. Tadi kan kita tahu bahwa di sini ada riset, tapi riset itu tidak dijawab dengan riset oleh kekuasaan, oleh si pelapor hari ini Luhut Binsar Panjaitan, justru dijawab dengan somasi dan laporan sampai berujung ke pengadilan di sini. Kalau kita bandingkan atau kita komparasikan rezim yang hari ini berkuasa saat ini dengan kemudian rezim sebelumnya, yaitu rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pernah ada peristiwa terkait dengan buku Gurita Cikeas. Lalu kemudian itu tidak dijawab dengan pelaporan oleh Bapak Presiden kita yang terhormat itu dengan pemidanaan, tapi dijawab dengan buku yang menjawab persoalan itu. Nah, ini kan kemudian kita jadi apa ya, dalam situasi bernegara yang seperti apa ya, karena kita khawatir ini kan kekuasaan pelapor ini dengan segala kekuasaannya bahkan sangat kuat. Kita juga berharap bahwa keadilan benar-benar ditegakkan demi keadilan yang Maha Esa, bukan keadilan berdasarkan pesanan yang Maha Esa. Pertanyaan saya saudara ahli, sebenarnya praktik bernegara seperti apa sih yang terjadi kemudian hari ini ketika kemudian riset itu dikriminalkan, bukan dijawab dengan riset. Kalau dalam konteks demokrasi dan kemudian izin bernegara seperti apa? Mohon izin yang mulia, keberatan. Kenapa keberatan yang mulia? Saya pikir ini bagian kami yang mulia. Mohon izin keberatan yang mulia, pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum, kan kita ketahui saudara Rocky ini dihadirkan untuk ahli menjelaskan kebebasan berpendapat.
dia menjadi meluas bagaimana bernegara dan lain sebagainya. Biar tidak terjadi asal bunyi dan terlalu meluas, fokus saja. Tidak yang mulia, itu masih bagian daripada konteks kebebasan berekspresi dalam bernegara. Bagaimana mungkin kita berbicara soal riset kok di sini yang mulia? Jadi jaksa penuntut umum jangan kemudian juga main menyangkal yang mulia di sini. Penasihat hukum jangan kebablasan. Sebentar tidak yang mulia, kami tidak kebebasan. Kita sedang sidang di sini yang mulia, kita tidak sedang sirkus. Jadi jaksa penuntut umum jangan berakrobat di sini yang mulia. Yang mulia, untuk mengatasi PH tidak berakrobat, ahli kan yang dihadirkan setelah ini ada ahli riset. Pertanyaan terkait bagaimana menjawab riset itu dengan baik dan benar secara ethical research itu bisa ditanyakan kepada ahli berikutnya. Jangan suka campur-campur di sini. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, sebelum pertanyaan kepada ahli, saya sudah menyampaikan bahwa yang memang ada kaitannya, pertanyaannya memang ada kaitannya dengan keahlian ahli di sini. Nah, demikian juga saudara ahli, kalau memang di luar keahlian saudara, ada pertanyaan yang di luar keahlian saudara, yang saudara sebutkan sebagai kebebasan berekspresi, yang saudara spesifik seperti itu, ya, saudara mungkin tidak perlu menanggapi pertanyaan. Ya, biarkan ahli itu menjawab yang mulia. Ya, itu. Dan ini pun dalam konteks yang memang berhubungan dengan permasalahan. Ya, jangan terlalu jauh. Itu aja. Kami cuma mengingatkan itu aja. Ya. Silakan. Dilanjut jawab. Saya terangkan ya. Keahlian saya di bidang riset. Termasuk riset yang non faktual itu. Saya belajar reasoning itu panjang lebar. Betul demikian, tapi kan saudara Rocky tanpa menghormati kapasitas saudara Rocky, Anda harus tahu Anda dihadirkan ini sebagai ahli untuk menerangkan kebebasan berpendapat. Ya, betul. Kami mengerti, mungkin Anda memiliki kapabilitas untuk itu, tapi kita harus membuat ini menjadi jelas sesuai dengan realnya. Ada saatnya kita lanjut ke pertanyaan aja ya. Jadi seyogianya PH juga bisa membedakan kapan pertanyaan ini ditanyakan kepada yang mulia. Saya mau membantu. Sebentar, begini ya. Tidak menghalangi. Begini ya, saudara penuntut maupun saudara. Kalau dia merasa menolak, silakan tuangkan dalam kesimpulan. Tapi proses ini kalau menghargai. Ya, betul. Ya. Begini, saya pikir ini ahli ini kan tadi memang menyampaikan bahwa keahlian di bidang kebebasan berekspresi berpendapat. Tapi kalau memang hanya itu saja pertanyaannya hanya tentang kebebasan berpendapat, sepertinya sangat kecil sekali begitu. Cuman artinya sempit gitu. Artinya dalam hal ini memang ada konteksnya, ada hubungannya dengan permasalahan. Ada yang mulia, ya. Betul. Dan ini pun ahli pun akan menyampaikan kalau memang ada keahlian saudara di bidang itu. Kalau memang tidak ada di bidang itu, kalian saudara di luar itu, ya saudara nggak perlu gitu. Ya, jaksa nggak perlu panik aja yang mulia. Ya, yang mulia. Ya, silakan. Ya, saya ulang kembali. Reminder saja, jadi yang mau ditanyakan ke ahli oleh rekan saya terkait dengan kebebasan berekspresi dalam situasi rejim saat ini. Tadi dia mengkomparasikan dengan rejim sebelumnya. Bisakah saudara melakukan penilaian berdasarkan keahlian saudara? Apakah situasinya seperti apa gitu? Kok berbicara riset kemudian para penguasa saat ini mempidanakan? Kira-kira itu pertanyaannya, bisa dijawab. Ya, itu memang itu konteksnya. Ya. Kan kalau kita bilang kebebasan berekspresi dibandingkan dengan siapa kebebasan itu terhalang, dihalangi oleh siapa kebebasan hari ini, kan konteksnya memang seperti itu tuh. Kan itu saya tadi pakai semacam dalil dari Lawrence itu. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Badai di California bisa membatalkan pemilu presiden 2024. Bisa nggak? Bisa. Logically sound, itu intinya tuh. Jadi riset itu betul-betul variabelnya itu panjang. Ya, jangan Anda riset hanya untuk kepentingan proyek, itu namanya bukan riset, itu artinya apa namanya itu? Dipesan untuk sesuatu. Jadi saya balik pada apalagi saya belajar filosofi itu the mother of all sciences. Saya menyentuh sebuah ilmu pengetahuan di situ tuh. Jadi saya terangkan tadi ya, di era SBY, dan itu akhirnya dibuktikan bahwa SBY akhirnya diundang terus menerus setelah dia lengser jadi presiden. Karena soal tadi
Orang menganggap SBY itu tidak pernah menghalangi kebebasan berpikir tuh. Kebebasan berpikir akan dia bantah dengan pikiran dia. Karena itu ada counter feeling ideas di situ tuh. Gurita Cikias dibalas oleh Partai Demokrat dengan data yang lebih masuk akal dari buku Gurita Cikias. Lalu publik menilai, oh ya, di era Pak Jokowi memang ada penghalangan kebebasan berpendapat itu tuh, dan berakhir dengan penggunaan undang-undang ITE. Jadi sebetulnya masuk akal untuk membedakan itu, dan itu justru yang kemudian diriset akhirnya oleh Freedom House misalnya, bahwa kebebasan berpendapat di era SBY jauh lebih bermutu daripada di era atau kebebasan berpendapat di era presiden ke-6 lebih bermutu dari kebebasan berpendapat di era presiden ke-7, untuk nggak menyebut nama misalnya. Itu riset dunia yang kemudian dipakai, indeks persepsi korupsi juga hasil riset. Jadi itu memang biasa itu. Jadi ya memang masuk akal untuk mengatakan, kalau ditanya secara agak mengolok-olok kenapa begitu? Ya karena SBY di sekitar dia itu dia memelihara akademisi. Di sekitar Jokowi memelihara Buster. Itu bedanya. Ada pertanyaan berikutnya yang mulia dari Principal. Ya, silakan. Ya. Sedikit dari saya, Bang Rocky, hanya untuk mengklarifikasi terkait soal prinsip dalam riset ataupun bagaimana logika dalam riset gitu ya. Jadi di dalam beberapa kesempatan sidang sebelumnya, pihak jaksa penuntut umum ataupun dari beberapa pihak juga sempat menanyakan gitu, apakah di dalam riset itu memang sebuah data itu haruslah data primer begitu? Karena pada dasarnya sepengetahuan saya sebagai peneliti itu tidak perlu adanya data yang harus primer begitu. Jadi ketika datanya tidak primer sama dengan risetnya tidak valid. Nah, menurut standarisasi dari riset itu sendiri, apakah memang harus melakukan seperti kayak skripsi gitu kan? Rata-rata kita pakai data sekunder dan literatur begitu. Nah, secara prinsip riset itu sendiri sebenarnya harusnya seperti apa dalam standar akademik ataupun yang dilakukan oleh LSM selama ini? Oke, saya terangkan ya hal yang gini nih, riset itu disebut riset kalau di dalamnya ada problem filosofis itu, terutama pada metode itu dasarnya. Di dalam pelajaran pertama riset ada prinsip yang dibuat oleh Karl Popper, seorang filsuf rasional yang metodologi berpikirnya jadi acuan dari segala macam riset, mau filosofi, hukum, legal reasoning, environmental policies. Itu di situ diterangkan bahwa mutu dari sebuah riset itu kalau dia meninggalkan yang disebut unsolvability, yang tidak bisa di-solve justru. Jadi riset disebut riset kalau di dalam dirinya mengandung potensi kekeliruan, justru itu. Namanya fallibilisme, tolong dicatat istilah tekniknya. Kalau saya membuat riset dan di dalam riset itu tidak ada fasilitas untuk mempersoalkan diri saya sebagai periset dan hasil saya, maka saya membuat doktrin. Itu bedanya tuh. Jadi fallibility itu adalah dasar dari kebenaran manusia. Manusia dirancang untuk membuat kesalahan. Itu dasar filosofi dari riset itu. Nah, kalau saya terangkan lebih jauh misalnya tuh, supaya riset itu bermutu hanya ada dua pertanyaan, yaitu konteks of discovery dari isu itu dan konteks of justification terhadap isu itu. Nah, sekarang konteks of discovery mestinya data dibuka oleh pemerintah tuh supaya saya punya akses. Selama data itu tidak dibuka, kalau saya tanya misalnya data sawit Indonesia siapa yang tahu? Data pelanggaran HAM siapa yang tahu? Maka timbul curiosity saya sebagai periset. Lalu saya pakai reasoning aja kan. Nah, konteks of discovery ini yang tidak disediakan oleh lembaga-lembaga. Saya pergi ke BRIN misalnya, BRIN bilang, "Yo, data sawit itu beda dengan pengusaha sawit, beda dengan Departemen Perdagangan, beda dengan asosiasi, beda-beda." Lalu datanya di mana saya cari? Apalagi data tentang lingkungan, apalagi data tentang ekstraktif industri, apalagi data tentang militer. Semua itu data yang boleh kita asumsikan berdasarkan kuriositas kita. Jadi si periset itu punya semacam naluri, ini ada yang nggak benar nih. Maka sebelum saya ketemu data primernya, data yang ada cukup. Dengan cara apa? Dengan cara data itu saya atur secara logis. Nah, saya pertanggungjawabkan itu berdasarkan dua prinsip tadi, konteks of discovery dan konteks of justification tuh. Jadi keadaan itu yang ini masalahnya, ini semua periset Indonesia itu Pak yang diberi itu nggak belajar tentang dalil-dalil awal yang diterangkan di dalam filsafat ilmu pengetahuan tuh. Ini kan semua riset pesanan oleh departemen, riset pesanan oleh bupati, riset pesanan oleh asosiasi.
Jadi itu riset apa itu? Riset primer? Enggak, itu riset bahkan tersier. Karena kesimpulannya udah dibuat duluan kok. Nah, riset tandingan kita adalah riset kendati datanya tidak cukup, tapi kita punya intensi untuk merawat lingkungan. Maka yang tersedia sekalipun, kendati itu tidak cukup, harus kita riset. Dan itu yang menimbulkan kuriositas orang lain untuk meriset lebih dalam itu. Jadi reasoningnya begitu, algoritmanya begitu. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam hasil produk riset yang misalkan salah satu contohnya mengaitkan soal beberapa nama yang akhirnya muncul di dalam temuan, itu harus mengkonfirmasikan terhadap subjek dari yang diriset tersebut? Kalau riset itu menyangkut tentang dia yang memang mesti dimasukkan di dalam tahap riset itu, ya dimasukkan. Tapi kalau orang misalnya menunda tuh, nama ini sebaiknya diedarkan dulu dengan maksud untuk mencari kemungkinan ada data baru enggak. Itu teknik riset juga. Kan kita nggak bisa meriset pencuri itu untuk langsung mengaku kan. Ya kita pakai saksi mahkota misalnya sambil menyebut nama dia tuh. Kan itu teknik riset kan, atau teknik investigasi sebetulnya tuh. Nah, banyak hal yang menyangkut hak asasi manusia mesti pakai teknik itu tuh. Apalagi sekarang soal riset lingkungan yang fasilitasnya itu disembunyikan di dalam perjanjian perdata yang berlapis-lapis, di apa namanya, Fakta sunt servandanya dibikin di Australia, rebus sixtantibusnya mesti kita cari di Singapura misalnya. Kan itu kacau kan. Jadi memang itu semacam teknik investigasi, apalagi LSM yang terlatih di dalam kepekaan. Oh, ini ada sedikit pelanggaran HAM lah, ini ada variabel yang agak sensitif kan. Itu cara aja. Bukan ketidakjujuran, justru kejujuran ada di situ. Majelis melanjutkan. Saudara ahli, bisakah saudara ahli menjelaskan fungsi bahasa dalam penyampaian komunikasi sebuah riset tertulis dan fungsi bahasa dalam penyampaian hasil riset secara lisan? Oke. Tadi pagi saya baru baca satu berita dimuat di CNN mengutip hasil riset dari Yale University itu. Risetnya bunyi begini, 90% orang Indonesia merasa bersalah secara moral kalau dia merusak lingkungan. 91% rakyat Indonesia merasa bersalah secara moral kalau dia merusak lingkungan. Itu judul risetnya tadi itu. Bahasanya begitu tuh. Kalau saya tanya misalnya pada Menteri Lingkungan Hidup, ini hoax atau bukan itu? Si Menteri akan cek staf ahlinya, coba dicek sumber beritanya benar. Benar, itu riset dari Yale University tentang Indonesia, tentang kepekaan orang Indonesia terhadap lingkungan. Maka si Menteri akan bilang, oh ya benar itu, Pak Rocky terima kasih ya memberitahu riset itu. Oke, lalu saya terangkan lebih lanjut tuh, tanpa ada dia. Di forum ini misalnya saya bilang tuh, bahwa riset Yale itu menunjukkan 91% orang Indonesia merasa bersalah secara moral, dengan kata lain ingin melindungi lingkungan tuh. Tetapi poin belakangan yang juga di riset Yale menunjukkan hanya 4% orang Indonesia yang mau aktif menyelamatkan lingkungan. Dua bahasa yang berbeda di situ. Tapi dengan impact yang sama, yaitu bahwa yang di atas sebetulnya hoax itu. Karena cuma ditanya, mau nggak Anda melindungi lingkungan? Oh iya mau. Bersalah nggak kalau Anda nggak buang sampah? Iya bersalah. Tapi barusan kita lihat tuh ada mobil apa namanya Land Rover, di belakangnya ada apa FJEX segala macam itu bertanda mobil pejabat itu, dia buka jendela sebelah kiri, masuk di jalan busway, buang puntung rokok di depan mobil saya. Jadi peristiwa itu membatalkan headline tadi itu. Jadi bahasa itu mesti kita anggap bahwa kalau orang mengatakan bahwa ya memang orang Indonesia itu munafik, ya memang dia suka kalau dipuji berhasil, tapi diberitahu berita berikutnya, oh itu berarti salah. Riset dari Yale bukan salah, Anda yang terpaksa langsung senang karena dianggap peduli lingkungan. Iya, tapi keinginan untuk memprotek lingkungan itu tidak hanya 4%, dan 4% itu pasti ada pada dua terdakwa ini itu. Jadi begitulah bahasa itu
bukan. Jadi kita juga waktu mengucapkan kritik, kan kita tahu bahwa begitu kita kasih kritik, kita tahu bahwa umpan baliknya itu akan kita terima bahwa oke, kritik Anda berguna, maka ditepuk tangan. Kalau kritiknya nggak berguna, kita disidangkan. Tuh saya status saya sebenarnya tersangka nih, padahal lawyer saya saudara Haris Asrar, dia tersangka juga. Tuh gimana coba itu secara linguistik coba. Baik, terakhir majelis. Saya ingin kembali ke soal kebebasan berekspresi, berpendapat, kebebasan menyampaikan informasi, dan semua itu ranahnya ada di, yang paling penting lagi adalah kebebasan berpikir. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara saksi ahli adalah, karena Anda juga bagian sering menjadi saksi ahli dalam pemidanaan terhadap ekspresi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan Anda juga sekarang jadi menghadapi masalah tersebut. Tapi Anda juga di saat bersamaan adalah orang yang membangun rekam jejak tentang berekspresi tadi itu dan mengamati selama berdekade bahkan. Pertanyaan saya begini, apa catatan saudara saksi ahli terkait dengan peran hukum, terutama pada dua hal, kebijakan legislasi, produk-produk peraturan perundang-undangan, dan juga penerapan atau penegakan hukum di sektor judisial, institusi-institusi penegak hukum. Apa situasi yang Anda refleksikan? Berkembangnya legislasi yang makin otoritarian, makin partisipatif atau makin demokratis, dan juga bagaimana penerapan pasal tersebut oleh institusi-institusi penegak hukum di Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir. Demikian, terima kasih. Oke, saya juga mengajar legal philosophy dan legal reasoning di Indonesia itu. Saya dapat kesan umum ya, bahwa ahli-ahli hukum kita tidak pernah belajar di fakultas hukum. Mereka tidak mengerti hukum. Mereka menghafal undang-undang. Jadi dia tidak belajar di fakultas hukum, dia di fakultas undang-undang. Beda hukum dengan undang-undang itu. Coba Anda riset misalnya di seluruh Indonesia, saya sudah tanya banyak betul tuh, kapan pelajaran legal reasoning diajarkan? Kapan legal philosophy diajarkan? Semester 7. Yang mestinya di semester awal, dan itu cuma 1 semester tuh. Padahal urusan justice itu melibatkan semua variabel yang memungkinkan dia paham bahwa konstruksi yang hukum yang akan dia alami nanti itu, dia mesti bayangkan, dia bukan sekedar lulus dari ius constitutum, tapi dia mesti lulus dari mata kuliah ius constituendum, the future law, yang memang belum ada di dalam kurikulum fakultas hukum tuh. Nah itu sebetulnya, saya kasih sedikit ilustrasi. Saya jadi pengajar di Universitas Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung mengubah kurikulumnya tuh. Ada pengetahuan-pengetahuan baru yang nggak pernah diajarkan di fakultas hukum kita, termasuk prinsip bahwa pegiat lingkungan, orang yang memberi kritisi lingkungan, dia harus dari awal diproteksi oleh hukum. Kendati nggak ada hukum tentang itu, karena ini perubahan paradigma dunia itu. Jangan sekali-sekali mereka yang memproteksi lingkungan itu dihadapkan oleh hukum. Jadi keberadaban kita tidak comply dengan peradaban dunia. Dunia justru memuliakan, kalau Anda pekerja lingkungan, Anda akan kami lindungi. Presiden akan bilang, saya kalau dia dihukum bagaimanapun saya akan beli dia gerasi. Karena moral dia tumbuh bersamaan dengan etika umum hari ini, yaitu kita harus merawat lingkungan, itu dasarnya tuh. Sama dulu dengan prinsip kita harus melindungi perempuan. Siapapun yang berteriak, kalau seorang perempuan berteriak, saya diperkosa, saya dibully itu, mau dia berbohong dia nggak berbohong, lindungi dulu dia, karena dia adalah posisi yang lemah itu. Demikian juga para aktivis lingkungan tuh. Jadi saya membaca bahwa regulasi kita sebetulnya yang dibuat itu ya yang kita sebut sebagai itu perkoncoan aja, itu tipu menipu di antara kapital dan kekuasaan kan, dasarnya itu kan. Nah itu yang saya terangkan berkali-kali bahwa seorang, kalau disebut oligarki masih ada sistemnya. Oligarki ada sistem untuk mengatur kekuasaan beberapa orang. Tapi di dalam sistem legislasi kita bukan lagi oligarki yang memesan hukum. Satu orang plutokrat, satu orang kaya bisa pesan hukum. Karena si orang kaya ini berternak, misalnya ada orang kaya dari Kalimantan, dia berternak 3 bupati di
di Kalimantan, 4 gubernur di Sulawesi, dan 20 anggota DPR. Itu peternakan politik dari si oligarki untuk menghasilkan legislasi itu. Jadi dari awal kita tahu banyak riset menerangkan bahwa pemburukan di dalam pembuatan legislasi. Apa buktinya? Kalau kita tanya pada DPR, ini Bapak ini legislasi Anda buruk, apa kata anggota DPR? Silahkan bawa hari ini tuh ke Mahkamah Konstitusi tuh. Coba lihat cara dia berpikir. Sama seperti kalau saya tanya orang habis produk air mineral, ini produknya buruk nih, silahkan bawa ke lembaga konsumen. Nggak ada produsen air mineral yang ingin produknya begitu keluar dari pabrik dibawa ke lembaga konsumen. Malu dia tuh. Ini anggota DPR nggak ada malunya. Begitu orang bilang produknya buruk, disuruh bawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal memang buruk. Mestinya dia cegah jangan sampai produk dia itu dibawa oleh Kontras, dibawa oleh LBH ke Mahkamah Konstitusi. Itu baru anggota DPR bermutu tuh. Jadi dari awal dia tidak ditrain untuk jadi legislator. Dia ditrain untuk jadi komunikator dari oligarki. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa hukum kita itu yang terjadi adalah black market of justice, pasar gelap kekuasaan. Terima kasih. Cukup ya, Mbak ya. Ya. Silakan saudara penuntut umum yang mau bertanya sudah ahli.